Terima kasih para tamu terhormat atas kehadiran anda dalam lelang pribadi ini. Semua pasti penasaran, barang andalan lelang apa ini? Sekarang silakan lihat layar besar. Barang andalannya, 365 foto. Putri keluarga Lin, foto pribadi Lin Shuya. Barang lelang seperti ini baru pertama kali saya lihat. Tak disangka Lin Shuya terlihat polos, tapi diam-diam bisa begitu ya. Presiden Qin sangat beruntung. Qin Xinyan, foto-foto ini, kamu yang motret diam-diam? Hari ini saya mau di sini. Asal menang foto, dapat bonus rekaman lengkap. Video lengkap. Ini boleh juga. Sangat menarik. Presiden Chen dan Mabang. Kenapa kau lakukan ini? Bukankah kau suka menyalakan lampion langit? Ada 365 foto di sini. Kau bisa nyalakan sesukamu. Asal tak takut lelang gagal, silakan perlahan-lahan. Presiden Qin belum tahu. Keluarga Lin bangkrut. Nona Lin mungkin tak punya uang lagi. Nyalakan lampion langit butuh 50 juta. Dia pasti tak bisa nyalakan banyak. Saudara-saudara, jangan buru-buru. Semua kebagian. Jadi kebangkrutan keluarga Lin juga ulahmu? Kasinian. Ya, memang kenapa? Membela keadilan untukku? Makasih. Mengapa? Karena setahun lalu, aku nyalakan lampion langit. Suyao mahasiswa, yang kami dan Qin Xinyan danai. Kami anggap dia adik sendiri. Kami sangat sayang dia. Kakak Shuya, Kak Xinyan, bisa hadir di wisudaku. Sungguh membahagiakan. Ayo, foto bersama. Photographer. 1, 2, 3, senyum. Dengan dukungan kami, Suyao pun sukses dalam karir. Barang lelang berikutnya adalah cincin belian berbentuk pierce seberat 11 karat. Harga buka 5 juta. 8 juta. 8 juta satu. 10 juta. 10 juta satu. Sayang, dia masih muda, suka barang berkilau. Serahkan saja, nanti ku belikan yang lebih mahal. Benar, Kak. Aku sangat suka cincin ini. Tidak, ini khusus ku pilih untuk cincin pertunanganku. Tak boleh kuserahkan. Nyalakan lampion langit. Baik, kuserahkan padamu. Istri kita si cabai kecil manja. Qin Xinyan, selama ini kukira pernikahan kita sangat bahagia dan sempurna. Tak kusangka setahun ini kau hanya memikirkan cara balas dendam. Nona Lin, lelang saja. Atau temanku yang mulai. Semua yang hadir adalah selebriti top. Uang tunaiku cuma 100 juta. Bagi mereka, jumlah itu setetes air di samudera. Bagaimana aku bersaing dengan mereka? Aku ke toilet. Nona Lin ini juga punya rasa malu ya, Tuan Qin. Jangan tunggu dia. Kekayaannya cuma 100 juta. Mau main dengan kita pakai apa? Dia pasti malu mengatakannya langsung. Dia cari alasan ke toilet. Dia kabur. Diam. Setahun setelah pernikahan, Qin Xinyan tiap malam minta. Dengan berbagai cara. Tak sedetik pun lewatkan aku. Ternyata semua untuk ambil foto dan video ini. Menunggu sampai hari ini untuk menghinaku dan balas dendam. Qin Xinyan, aku tak akan membiarkanmu berhasil. Lin Shuya ini masih berani kembali? Tebalnya muka dia. Akan ada tontonan menarik nih. Mulai saja. Kalau begitu, lelang sekarang dimulai. Harga pembukaan untuk foto pertama, 2 juta. Elegan. Sangat elegan. Elegan, bisa dinikmati semua kalangan. Dari keluarga terpelayar. Nona Lin ternyata sangat terbuka. Nilai barang penutup bukan hanya ini saja. Setiap foto juga akan dijelaskan langsung oleh TN Qin. Penjelasan. Foto pertama ini diambil pada 20 Mei 2025. Malam. Pengantin kami. Sayang, biar aku bantu. Istriku, kamu cantik sekali. Jangan cium di sana. Sana geli. Kami baru selesai mandi. Dia keluar dari kamar mandi. Diam, Qin Xinyan. Jangan lanjutkan. Nona Lin, silakan duduk. Jika langgar aturan lelang, kami akan keluarkan Anda. Lebih baik usir dia.
Dengan begitu tak ada yang bersaing. Nona Lin, sudah pertimbangkan matang-matang? Lelang fotonya seru. Prosesnya lebih menegangkan. 5 juta. Aku mau rekamannya. Jangan berebut. 6 juta. Foto pertama malam pengantin. Di belakang ini, aku tawarkan 10 juta. Nyalakan lampu langit. Nomor 38 menyalakan lampu langit. Apakah Anda yakin? Pasti. Aduh, sayang sekali. Ini kan malam pengantin. Lebih dari 300 foto. Berapa yang bisa dia dapat? Penawaran tertinggi. Semakin ke belakang, semakin bagus. Tunggu, takkan rugi. Nomor 38, penawaran tertinggi. Selamat Ibu Lin. Dapatkan foto pertama dan videonya. Kak Sinian. Batalkan saja. Terlalu kejam ke Kak Shoya. Kalian kan suami istri. Tenang saja, Yoyo. Apa yang dirampas darimu, akan kukembalikan satu persatu padanya. Selanjutnya, kita mulai lelang foto kedua. Ada apa ini? Kenapa ada mosaiknya? Para hadirin harap tenang. Mulai foto kedua, kami tambah aturan baru. Setiap naikkan tawaran, sebagian mosaik akan terbuka. Ingin lihat foto lebih utuh? Ajukan tawaran lebih antusias. Harga bukaan 2 juta. Tuan Kin, foto ini sama sekali tidak jelas. Apa maksudnya? Bagaimana dengan foto ini? Di foto di pantai. Pantai? Bukankah itu saat aku berbulan madu dengannya? Foto pantai, aku yang ambil. Aku tawar 2,5 juta. Ternyata benar foto pantai. Aku tawar 3 juta. 4 juta. Tinggal satu tawaran. Kita lihat foto baju renangnya. Aku 2.000. Penawaran tertinggi. Sayang sekali, tinggal sedikit lagi. Nomor 38, penawaran tertinggi. Tapi, Ibu Len, Anda sudah 2 kali tawar tertinggi. Berdasarkan verifikasi aset, Anda cuma punya kurang dari 5 juta. Mau lenghut? Kesinian. Kupikir Kakak Shuya mungkin sudah tidak punya uang lagi. Bagaimana kalau kita berhenti sampai di sini? Jangan. Seru kalau begini. Lanjutkan. 2 foto tadi, dibandingkan dengan yang ini, laksana laruan bertemu kunang-kunang. Presiden Kin, cepat ceritakan. Apa isi foto yang satu ini? Aku sudah sangat tidak sabar. Foto ini diambil di pemandian air panas pribadi. Aku dan Shuya minum sedikit alkohol. Shuya terlihat seksi dan menggairahkan. Bak kucing liar kecil di musim semi. Wah, aku suka kucing liar. Kalau Presiden Kin tak mau kamu, karyaku saya. Aku yang bayar. Ayo. Foto ini tidak boleh bocor. Kalau dilihat pria-pria ini, reputasiku hanggur. Aku yang bayar. Tidak bisa menunggu lagi. Nyalakan lentera langit. Ibu Len, uang Ibu tak cukup untuk nyalakan lentera langit. Semua bisa lanjutkan penawaran. Kumohon, Kak. Kakak bayar. Betul. Aku bisa bayarin. Kin Sinian, kita sudah bertahun-tahun menikah. Harus sampai saya ini. Presiden Kin, lihat ini. Sudah kukatakan, semua foto lelang hari ini bisa ditawar oleh semua orang. Terima kasih atas kebaikan Presiden Kin yang tidak ikut bersaing. Bagaimana kalau begini? Foto ini akan kubayarkan untuk kakak. Kak Sinian, aku ingin menyalakan lentera langit untuk kakak Shuya. Bolehkah? Bagaimanapun, dia pernah membiayai pendidikanku. Aku tidak boleh tidak membalas budi, kan? Tentu saja. Asal kau senang, apapun akan kulakukan. Pantas Tuan Kin suka Yao-Yao. Dia penurut. Siapa yang tak suka? Kakak, tenang saja. Munafik. Apa? Balas budimu itu adalah merebut posisiku dan merayu kekasihku? Maaf, aku belum ya tuh. Sampai butuh bantuan wanita cantik dan pria tampan untuk menolongku. Nona Lin, perhatikan kata-katamu. Lentera langit kusalakan sendiri, akan kutanggung sendiri. Tapi jika Anda bersikeras, hanya bisa pakai aset, tidak bergerak Tuan Lin. Setelah keluarga Lin bangkrut, nilai aset tidak bergerak anjlok. Hanya terkumpul 50 juta. Nyalakan saja. Jangan banyak bicara. Wanita ini gila. Demi gengsi ini, sampai rela melepas tempat tinggalnya. Tunggu foto berikutnya. Dia hanya bisa menyaksikan kami memenangkannya. Kin Sinian begitu kaya. Foto-foto selanjutnya akan lebih keterlaluan daripada sebelumnya. Tak peduli biayanya. Foto-foto itu jangan sampai terbongkar. Foto keempat, harga 200 juta. Nyalakan lentera langit. Ibu Lin, jangan ganggu ketertiban. Jika terus begitu, kami akan mengusir Anda. Aku tak ganggu ketertiban. Lentera langit dinyalakan bukan untuk satu ini, tapi untuk semua 365 foto dan video di sini, semuanya aku nyalakan.
365 foto ini. Totalnya 18, 25 miliar. Dia tak akan sanggup beli meski tak bangkrut. Selain Presiden Kin, siapa lagi yang berani main begini? Siapa lagi yang berani? Nyonya Lin, di babak sebelumnya, Anda sudah melelang semua aset keluarga. Anda tak lagi memenuhi syarat menyalakan lentera langit. Bapa mana yang nawar 5 juta? 5 juta? Kali. Saya mau menyalakan lentera langit. Kamu tidak mengerti? Lin Shuya, kami sudah temani Anda 3 babak. Uangmu sudah habis. Berpura-pura apa lagi? Penawaran palsu harus dipertanggungjawabkan. Mau lihat fotomu? Kami menghargai Anda. Jangan tak tahu terima kasih. Kalau bukan menghormati Presiden Kin, Anda bahkan tak layak nyalakan lentera langit. Kalau masih berisik, kami panggil satpam. Siapa bilang saya tak punya uang? Jangan bercanda. Aset sudah diverifikasi. Kami tahu jumlah uang Anda. Maksudnya, selama saya punya uang, saya bisa langsung menyalakannya, ya? Bisa saja, tapi Saya mau verifikasi ulang aset. Verifikasi ulang dana. Verifikasi ulang dana. Kenapa? Takut main? Verifikasi, tidak apa-apa. Tidak akan keluar uang. Main sampai puas dan akui kalah. Pembawa acara verifikasi dana Lin Shui. Kami temani dia main beberapa ronde lagi. Saya setuju. Verifikasi. Aku ingin lihat kemampuannya. Nyonya Lin, yakin verifikasi dana. Jangan ulur waktu. Kalau begini, kami panggil satpam. Langsung keluarkan Anda. Aku bilang, verifikasi ulang dana. Baik, peserta nomor 38, verifikasi dana kedua. Kenapa dia tenang? Jangan-jangan dia punya uang. Tidak mungkin. Grup Lee sudah bangkrut. Direktur Kin blokir banyak kontraknya. Dalam lingkaran dalam, tak ada orang kedua yang punya kekuatan bicara. Ya gila ya. Memalukan di depan umum. Mungkin dia punya cara rahasia yang tak kita ketahui. Aku meminggir Jack. Kalau dia punya uang, aku berlutut menyalak seperti anjing. Aku juga... Dana terverifikasi. Setelah dikurangi saldo lampu langit, lihat layar besar. Kukira dia benar-benar punya kemampuan. Ternyata dia benar-benar gila. Badut kecil. Kak Shuya, kamu juga lucu sekali. Maaf, Ibu Lin, Anda mengganggu. Mohon segera pergi. Terima kasih atas dukungannya. Security. Tunggu. Baik, verifikasi dana bisa diulang. Lin Shuya, kami ini siapa? Tak ada waktu untuk omong kosongmu. Cepat buang dia. Memalukan. Karena ulahnya, aku tak tertarik pada foto-foto itu. Security, dia keluar. Lepaskan, aku punya uang. Lihat layar besar. Layar apa lagi? Saldomu bisa bertambah cuma lihat layar. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ratus ribu juta. Ratus juta. Bagaimana rekeningnya? Tiba-tiba ada 100 miliar. Ini sulit dipercaya. Maaf ya, pemeriksaan transfer besar butuh waktu. Terima kasih sudah menunggu. 365 foto. Aku pasang lentera langit ya? Bisa. Nomor 38. Pasang lentera langit di semua foto. Tidak, aku mau 365 foto mu. Satu persatu kau pasang. Ah, Tadi kan kau minta dipotret. Dengan semangat, sekarang 365 foto. Akan kau pasang satu-satu. Jangan ada yang terlewat. ya. Foto kelima. Harga awal 2 juta. Nomor 38. Pasang lentera langit. Foto keenam. Harga awal 2 juta. Nomor 38. Pasang lentera langit. Ketujuh. Lin Shuya, apa yang kau lakukan? Memotretku diam-diam. Harta grup mati, bahkan dana 100 miliar terkumpul, perusahaan Lin sudah bangkrut. Presiden Kin bisa menghancurkannya. Semudah mematikan semut. Lin Shuya, berani kau pukul aku? Merekam videoku diam-diam. Lin Shuya, apa kau gila? Sudah cukup keributanmu? Kakak, jangan. Jangan. Yau, seseorang
Tangkap dia. Lepaskan aku. Lin Shuya gila ya. Tapi bos Cinti ya kole. Sekarang begini. Dia pukul anak Boskin. Yao, tinggal tunggu. Ada pia marah Boskin. Yao menyedihkan. Wajahnya memerah kena tampar. Jangankan Boskin, aku lihat saja sakit hati. Sakit? Kak Xinian, jangan salahkan Kak Shuya. Dia mungkin terlalu marah sampai memukulku. Asal Kak baik-baik saya, aku rela. Yao, kamu terlalu baik. Sampai jadi bulan-bulanan orang. Senang. Semua yang dilakukan padamu akan kubalas setimpal. Qin Xinian, jangan ganggu aku. Jangan macam-macam denganku. Orang tak berguna suka menggertak. Tamparan ini, ku kembalikan untukmu atas nama Yao. Tahenji, siapa berani ganggu Lin Shuya? Sayang, kenapa datang? Kalau aku tak datang, tak akan tahu kelakuan buruk kalian. Bahkan berani lelang foto Nona Lin di sini. Apa niat kalian sebenarnya? Awas ku gunting jarinya. Cepat minta maaf kepada Nona Lin. Nona Lin, maafkan kami. Nona Lin, aku gagal mendidik mereka. Akan ku datangi kediamanmu untuk meminta maaf. Sepapir, ye. Xiao ya, kamu baik-baik saya. Baik, terima kasih. Xiao Yue, kamu datang tepat waktu. Syukurlah kamu baik-baik saja. Lin Shuya, jangan kira aku takut. Hanya karena kamu bawa banyak orang. Qin Xinian, aku tak pernah sakiti kamu. Kenapa kau tega menjeratku? Bukan salahmu. Jangan kira kau bisa masuk keluarga Qin. Hanya karena kau pernah selamatkan aku di Hanshan. Aku sudah temukan penyelamatku yang sesungguhnya. Kau mengkuri jasa Yao dan nikmati hidup yang jadi hakmu. Nanti bilang gak bersalah. Apa katamu? Yang menyelamatkanmu waktu itu adalah dia. Padahal akulah yang menyelamatkan Qin Xinian. Bagaimana bisa berubah menjadi Suyao? Kak Xinian, kakak Shuya pinjam uang sebanyak ini. Kita lunasi dulu untuknya. Kakak pasti kesulitan cari dana. Aku yang akan lunasi utangnya. Mimpi. Uang lelang Lin Shuya hari ini tak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Semua utang dia tanggung sendiri. Mohon jadi saksi. Lin Shuya bakal semua foto sebagai persembahan. Tapi jangan lupa, grup Lin sudah bangkrut. Jika utang-utang ini tidak dilunasi, para kreditur tidak akan hanya sekadar melelang saja. Urusanku tak perlu kau pusingkan. Direktur Qin, Ruby Darah Merpati yang disukai Nona Su telah muncul di Balai Lelang Amerika. Baik. Ada orang pukul Yao hari ini. Aku belikan hadiah untuk tenangkan dia. Sewa jet pribadi ke Amerika sekarang. Baik. Yao, kita pergi ke Amerika. Aku akan menawar Ruby Darah Merpati untukmu. Qin Xinian, nikmatilah kesenanganmu sekarang. Akan segera kubuat No tak bisa tertawa lagi. Bersulang. Terima kasih semuanya atas dukungan dana lelang saya hari ini. Jangan sungkan. Kita kan sahabat karib. Kita semua perempuan. Kami bantu kalian lawan pria brengsek ini. Sama saja bantu diri sendiri. Aku kesal memikirkannya. Dulu, kalau bukan kamu dari Gunung Hong, menggendong Qin Xinian kembali, dia pasti sudah mati. Sekarang dia malah memperlakukanmu begini. Direktur Qin terlalu kejam padamu. Teman-teman kita semua tahu. Dulu untuk selamatkan dia, kakimu sampai patah. Yang ini malah bagus. Kamu gendong dia turun Gunung Sari semalam. Sekarang malah seolah Suyao yang gendong dia turun. Xiao ya, kenapa dilelang tadi? Kenapa tidak jelaskan ke Qin Xinian? Lihat sikapnya pada Suyao sekarang. Kalau aku jelaskan, apa dia akan percaya? Iya juga sih. Xiao ya, kamu bilang, bukti suami kita selingkuh ada di mana? Semua materi video dan audio ada di sini. Sebelum lelang, aku ke toilet bukan cuma karena hancur. Tambah selesai. Pat pencet nomor. Hai, Chow Yue. Tolong bantu aku. Aku punya bukti perselingkuhan beberapa orang di sini. Bantu cari istri mereka. Minta mereka membantuku mendapatkan sejumlah dana. Di lingkaran ini, pernikahan kebanyakan diiringi kepentingan. Kalau bisa dapat bukti kesalahan pasangan, kekuatan tawar saat bercerai akan lebih besar. Orang yang selingkuh dengan suamiku, ternyata juga Suyao yang selalu dekat Pak Qin itu. Aku juga. Orang yang selingkuh dengan suamiku juga Suyao. Astaga, suami kami juga. Si manis ini, demi posisi tinggi, dia tak pilih cara teh hijau yang menjerat. Qin Xinian anggap dia harta. Memuahkan. Untung Xiao ya, ada buktinya.
Vegas, bercerai harus pergi tangan kosong. Aku juga tak menyangka. Aku dan Kin Sinian sudah bertahun-tahun. Gadis yang kami dukung, kini dia sangat berbakat. Oh iya, aset grup Lin sekarang naik besar. Uang pinjaman akan segera kami kembalikan. Tidak perlu. Uang receh ini untuk beli pria brengsek ini sebagai bukti perselingkuhan. Tak rugi sama sekali. Benar. Anggap saja ini investasi kami. Betul, kami berinvestasi. Kalau begitu, terima kasih. Bersulang. Xiaoya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu akan bercerai dengan Kin Sinian? Aku bisa memperkenalkanmu dengan pengacara perceraian. Baiklah, perceraian ini pasti terjadi. Tapi hari ini dilelang, dia membuatku kehilangan muka. Sebelum bercerai, aku pasti akan membuatnya kehilangan muka. Jadi, bagaimana rencanamu membalas dendam padanya? Halo, ibu dan ayah, tentang Kin Sinian, aku ingin berbicara dengan kalian. Kak, Mushi, Kak, ayah dan ibu sudah beritahu aku tentang perbuatan baik kakak. Aku juga tahu tujuanmu ke AS sekali ini. Tenang, aku 100% dukung kamu. Ayo pergi, aku ajak ke lelang. Gem. Batu permata ini akan dilelang. Ruby Merah Delima, 15 karat, terbaik di antara yang terbaik. Dijuluki Ratu Batu Berwarna. cantik sekali, Kak Sinian. Aku ingin yang ini. Tenang, kalau kamu suka, aku akan tawar untuk dapatkannya. Terima kasih, Kak Sinian. Harga buka 10 juta. Silakan tawar. Ruby merah, delima 15 karat ini langka. Aku tawar 11 juta. 13 juta. 20 juta. 40 juta. Wah, langsung naik 2 kali lipat. Siapa orang ini? Kekuatannya luar biasa. Dia punya kekuatan. Orang terkaya di Huaxia. Direktur Kin dari grup Kin. Kin Senior. Kalau begitu, batu rubi merpati darah ini pasti akan dia dapatkan. Tidak bisa menyainginya. Ada penawar lain? 40 juta pertama. 40 juta kedua. 40 juta ke... Tunggu. 40 juta. 01. Lin Shuya. Mushi. Kak Sinian. Kak Shuya, siapa orang di sebelah ini? Kamu kenal? Dia adik kandungku. Shin Mushi. Dia sering sakit sejak kecil. 5 tahun lalu, dia ke Amerika berobat. Lin Shuya, kenapa bawa Kim Mushi ke sini? Maksudmu? Aku datang ke lelang, ya, untuk lelang barang. Mushi juga tertarik dengan lelang. Jadi ku bawa dia melihat-lihat. Apakah utangmu pada para nyonya? Sudah lunas? Ayo, Yao Yao. Minum air. Jangan biarkan Lin Shuya rusak suasana hati kita. Kakak Kipar, kamu juga minum. Jangan sampai ditakuti orang tertentu. Mushi, kamu sudah berani melawan ya? Masih ada penawar? 40 juta satu. Pertama. 40 juta satu. Kak Sinian, 60 juta. Batu rubi darah merpati ini. Nilainya cuma 50 juta. Tuan Shina bawa 60 juta. Kali ini, seharusnya tak ada yang bersaing dengan Tuan Qin, kan? Lin Shuya, utang lelang tanpa batasmu, sudah lunas. Kamu berani lawan aku? Barang nona di keluarga Qin. Sudah kami kemas semua. Pikirin ke keluarga Lin. Ada yang tertinggal. baik. Lin Shuya, jangan-jangan kamu menelepon untuk minjam uang lagi? Terakhir kali kamu berhasil. Kali ini berbeda. Aku sudah aku beritahu semua orang. Siapapun yang berani pinjamkan uang padamu, berarti musuhku. Kin Sinian, silakan lihat sendiri. Apa trikmu yang efektif atau kataku yang lebih berpengaruh. Kin Sinian, jangan keterlaluan. Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, mengambil jasa Yao Yao, lalu mengaku penyelamatku, aku tak akan mau bersamamu. Kak, Ipa bukan orang begitu. Mushi, kamu masih terlalu muda. Pengalamanmu dengan wanita masih kurang. Kamu tidak mengerti. Sebagai wanita, paling mahir menipu dan pura-pura lemah. Demi mencapai tujuannya sendiri, mereka menghalalkan segala cara. Benar. Mushi dia Kin Sinian.
Aku memang berkesan seperti ini. Kamu bilang apa padanya? Dia nggak akan percaya. Jangan buang-buang waktu. Tawaran tertinggi di ruangan ini 60 juta. Ada yang mau tawar lagi? Sudahlah, pria ini sudah tidak layak. Untuk aku bersengketa lagi demi dia. Kamu beruntung. Terima kasih Kak Sinyen. Sudah menangkan lelang rubi darah merpati untukku. Yao baik dan pengertian. Juga baik dan mengerti aku. Tentu aku baik padamu. Aku balas kebaikan dengan kebaikan. Dan balas dendam jika disakiti. 70 juta. Kakak ipar, rubi merpati darah merah ini, aku sengaja beli. Untuk hadiahmu. Kin Musi. Kamu yakin? Mau bantu Linku ya? Lalu lawan aku? Jangan lupa. Bertahun-tahun di Amerika, uang. Siapa yang bayar perawatanmu? Kakak, mungkin ada kesalahpahaman. 5 tahun di Amerika. Aku tak pernah pakai uang. Keluarga Kin! Apalagi uangmu. Tak pakai uangku. Kamu bisa cari uang sendiri. Aku. Mushi, kamu dan Chin Sinyan masih keluarga. Tak perlu karena aku. Sampai rusak hubungan kalian. Kakak ipar, kamu juga keluargaku. Aku tak bisa diam-diam nih. Kakak, aku ganggu kamu. Aku akan bantu kamu. Kakak Shuya, kenapa kamu selalu merebut semua dariku? Setahun lalu cincin berlian begitu. Sekarang, rubi merpati darah merah juga begini. Aku suka benda berkilauan. Salahku apa? Kenapa kau rusak hubungan Kak Sinyan? Leka dengan adiknya? Bahkan rebut milikku. Aduh, ini membuat dua bersaudara itu bermusuhan. Wanita ini benar-benar biang keladi. Gadis muda ini menyedihkan. Mengapa kau tak mengalah saja? Ngapain merebut darinya? Iya. Suyao, dengan tulus kubiayai pendidikanmu. Kau malah merayu suamiku. Kini kau balik menuduh. Terus bilang aku yang merebut darimu? Balas budi dengan kejahatan. Tak punya malu. Aku tidak. Oh, pembalas budi jahat ini pelakor. Lihat matanya berkaca-kaca. Pandai pura-pura menderita. Laki-laki memang suka tipuan begini. Sudahlah, Yao yang kau mau. Tak akan direbut Lin Shuya, si jahat ini. Hukum dia pakai lampion langit. Tuan Qin, nyalakan lentera langit bisa habiskan biaya 1 miliar. Yakin mau nyalakan lentera langit? Yakin. Baik. Tuan Qin menyalakan lentera langit. Selamat kepada Tuan Qin. Anda mendapatkan 1 permata. Wah, mengagumkan. Pertama kali ikut lelang. Lihat seseorang nyalakan lentera langit. Lelang ini spektakuler. Perjalanan ini tidak sia-sia. Kali ini saya akhirnya menyaksikan apa itu kekuatan uang. Kak Sinyan, kamu sampai-sampai untuk menyalakan lentera langit? Dengan begini tak ada yang merebut permata merahmu. Yao tenang. Apa yang kau mau akan kuberi. Kak Sinyan, Yao sangat terharu. Kalian berdua sih sampah. Bisa apa kalian melawanku? Sungguh memalukan diri sendiri. Kamu... Pertunjukan yang sebenarnya masih di belakang. Tuan Shin, ini permata merah delima yang baru Anda menangkan. Tolong tanda tangani penerimaan. Tagihan total 1 miliar. Ya ampun, permata merah delima ini lebih indah dari dekat. Sinyan, menurutmu ini indah? Indah. Yao bikin kita lebih indah. Ayo. Pembayaran gagal. Akun dibekukan. Tuan Qin, maaf, akun Anda telah dibekukan. Bagian ini, transaksi gagal. Ada apa di sini? Mungkin Kuma katakan. Dia nggak bisa bayar ya. Wah, dia orang terkaya di negeri Sia. Memalukan negeri Sia. Lihat perempuan di sebelahnya. Pegang ruby delima itu, wajahnya pucat. Haha. Tenang, tidak apa-apa. Bayar semua ini. Qin Sinyan, inginkan barang yang tak mungkin. Bisa dibayar. Pembayaran gagal. Akun telah dibekukan. Pembayaran gagal. Akun dibekukan. Qin Sinyan, apa kamu benar-benar bisa bayar atau tidak? Kalau tak punya uang, jujur saja. Jangan buang-buang waktu kami. Di depan istri sendiri, beli hadiah untuk selingkuhan, tapi akhirnya tak bisa bayar. Benar-benar keadilan langit. Cepat usir dia. Memalukan balai lelang. Benar.
Kak Sinian tak mungkin. Tak mampu bayar, aku rasa. Masalah mesin kartu. Cepat ganti mesin kartu ini. Jangan malu-maluin di sini. Mesin kartu ini tak mungkin bermasalah. Tidak mungkin. Bukan masalah mesin kartu. Masalah Kak Sinian. Masalah? Maaf. Akan kusuruh orang menyelidikinya. Ibu, anak durhaka. Kamu selingkuh dan buat Xiaoya marah? Xiaoya sudah siap berangkat. Dia pindah dari keluarga Qin. Kamu tahu? Bu, aku sibuk sekarang. Bicara ini dengan ibu. Aku bekukan rekeningmu. Sudah dibekukan. Cepat kembalikan Xiaoya. Minta maaf pada Xiaoya. Kalau tidak, kamu tak bisa pakai uang sepeser pun. Apa? Ibu. Ayah dan ibu. Aku juga mau ke Amerika. Ikut lelang. Suyao, tak pantas dapat hadiah itu. Xiaoya, ibu mendukungmu. Ini untukmu. Suka apa? Ikut lelang? Jangan sayang uang. Aku akan segera membekukan. Akun bank Qin Sinian sudah dibekukan. Lihat, dia masih kasih hadiah ke selingkuhannya. Terima kasih, Bu. Kartu kakak, kenapa semuanya dibekukan? Itu perbuatan ayah dan ibu. Oh, begitu. Bagus. Gimana, Qin Sinian? Masih bayar? Kamu beli produk ini dengan harga tinggi. Kalau tidak bisa bayar, bisa kena hukuman loh. Aku dengar di Amerika, hukuman untuk barang lelang yang gagal terjual. Sangat serius. Iya, Kak Sinian, pasti bisa bayar kok. Kak, kamu pasti ada akal kan? Aku, Tentu ada caranya. Lin Shuya, aku tahu kamu tak mungkin putus hubungan denganku. Itu cuma akal-akalanmu cari perhatian. Suyao, sebarang berharga yang kamu pakai ini, dia yang kasih. Kalau jual barang-barang ini, bisa buat jaminan kan? Tidak boleh. Barang-barang ini semuanya hadiah dari Kak Sinian. Setiap barang punya nilai kenangan. Bagaimana bisa gadaikan dengan mudah? Tapi, kalau Kak Sinian minta, aku takkan jual. Yao, bagaimana aku jual barang yang kubeli untukmu? Kalau begitu, lelang foto pribadi Suyao sebagai jaminan. Qin Sinian, bukankah kau paling suka hal seperti ini? Lagi pula, Suyao menukar foto pribadimu. Untuk batu rubi merpati darah ini, kau tidak rugi. Aku kasih Nian Yoyo tidak mau. Baik. Lin Shuya, kenapa kau begitu jahat? Kau tidak pantas disebut manusia. Kau juga tahu itu jahat ya? Aku pakai caraku sendiri. Balas dendam. Di mana aku jahat? Nah, karena Ben Qin tidak bisa bayar tagihannya. Rubi merpati darah akan dilelang. aduh, benar-benar tak terduga. Direktur grup Qin yang terhormat ini beneran tidak bisa membayar ya. Hahaha. Seperti kata Pepatah, jangan menilai orang dari penampilannya. Rubi merpati darah akan dilelang kembali. Harga buka 10 juta. 40 juta lebih? Ada yang mau menawar lagi? 40 juta lebih satu. Pertama. 40 juta lebih satu. Kedua. 40 juta lebih satu. Ketiga. Terjual. Selamat, Nai. Lin, dapat rubi merpati darah. Selamat, Ibu Lin. Dapat rubi delima merpati. Pembayaran berhasil. 40 juta 1 yuan. Selamat kepada Nona Lin. Memenangkan lelang rubi delima merpati. Benar-benar penuh kejutan. Rubi delima merpati akhirnya masuk ke kantong Nona Lin. Sungguh selamat untuk Nona Lin. Selamat. Lihat selingkuhan itu. Mau nangis lagi. Hahaha. Yao, gak apa-apa. Nanti kau belikan yang lebih cantik. Tapi Kakak Sinian, aku suka ruby delima merpati. Kenapa semua yang kusukai? Kakak selalu merebutnya? Lin Shuya, serahkan rubi ini ke Yao. Aku maafkan kesalahanmu. Beri padanya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Jangan kira aku tak tahu. Kau hanya ingin mempertahankan posisimu sebagai Nyonya Qin. Baik, berikan batu rubi ini pada Yao. Aku janji takkan bercerai darimu. Nona Lin, perjanjian perceraian sudah disiapkan, akan segera dikirimkan padamu. Merci, waktunya tiba. Harus pergi. Lin Shuya, kalau kamu berani pergi, jangan pernah kembali ke keluarga Qin.
Lin Shuya. Tuan Qin Xinyan yang mana? Ini sayang. Ada apa? Paket untuk Tuan Qin. 2 paket. Tanda tangani di sini. Paket saya? Cincin kawin berlian. Cincin berliannya cantik sekali. Kak Sinian, ini untukku. Cincin berlian ini agak besar. Nanti harus disesuaikan lebih kecil. Ini lamaran, kan? Wah, selingkuhannya bahagia sekali. Pria brengsek dan wanita murahan. Tak tahu malu. Mungkin mereka cinta sejati? Tunggu. Lihat. Cincin yang dipakai selingkuhan itu. Cincin di tangan Direktur Qin. Kok bisa sama persis? Aku ingat sekarang, ini Fin setahun lalu. Harry Winston. Edisi terbatas khusus pesanan. Cincin kawin pasangan. Cincin berlian tahun lalu. Kalau begitu, ini Lin Shuya. Cincin kawin Cincinian. Direktur Qin. Istrinya kembalikan cincin kawin. Keluarga terkaya pun berantakan karena cerai. Surat perjanjian perceraian. Astaga, kakak Shuyu mau cerai dengan Kak Sinian. Bagaimana? Sinian, salahku. Kakak marah. Dia nggak berani cerai. Pasti nggak tega. Lin Shuyu, awalnya aku mau melepasmu. Tapi kamu terus menantang. Batas kesabaranku. Bahkan pakai orang tuaku untuk mempermalukanku. Akan kutunjukkan akibatnya. Kau telah membuatku marah. Kak. Halo Yu Yue. Xiaoya gawat. Foto pribadimu tersebar di internet. Apa katamu? Aku sudah bayar untuk mencopotnya. Tapi baru dicopot, langsung muncul lagi. Sama sekali nggak bisa dihilangkan. Qin Xinyan. Pasti Qin Xinyan yang menyebarkannya. Maaf ya, Xiaoya. Kali ini niat baik kami malah berakibat buruk. Aku cuma ingin memberi pelajaran pada Qin Xinyan. Tak disangka, dia malah menyebarkan fotomu. Xiaoya, tenang. Mama sudah tahan Qin Xinyan. Tapi tak tahu terima kasih ini sudah ditangkap. Pulanglah, Mama yang akan menghajarmu untukmu. Minta maaf atau tidak? Tidak. Aku tidak bersalah. Mengapa aku harus minta maaf? Sudah sampai di titik ini, dia tetap merasa tidak bersalah. Bangsat, minta maaf padaku. Minta maaf. Xiaoya sudah pulang? Minta maaf pada Xiaoya. Dia tidak pantas. Kau. Apa yang kau katakan? Kau anak durhaka. Pukul. Hari ini kalian bisa pukul aku sampai mati. Aku tetap tak akan minta maaf padanya. Xiaoya. Pukul anak durhaka ini dengan keras. Pukul sampai kau puas. Bukannya kau suka lampion langit. Ini 365 foto. Pilih sesukamu. Asal kau tidak takut. Pelan-pelan pilih saja. Yao, kau baik-baik sayang. Yao, tangkap dia. Lin Shuya, apakah kau benar-benar akan memukulku? Qin Xinyan, aku tak akan pukul kau. Aku tak akan lakukan itu karena kau tak layak kotori tanganku. Lagi pula kita akan bercerai. Shu, perjanjian cerai sebelumnya kau robek, tanda tangani yang ini. Xiaoya, perceraian ini tidak boleh terjadi. Sebelum orang tuamu meninggal, mereka menitipkanmu pada kami. Sekarang begini keadaannya. Kalau kau pergi begitu, bagaimana balas arwah mereka di surga? Benar, Xiaoya. Jangan terburu nafsu. Bocah ini memang bukan orang baik. Luapkan amarahmu, pukuli atau bentak dia. Keluarkan isi hatimu. Antara suami istri mana ada dendam semalaman? Lin Shuya, jangan ancam aku dengan perjanjian cerai. Kalau aku tanda tangani, jangan menyesal nanti. Silakan Tuan Qin, tanda tangani. Bisa diam? Xiaoya istrimu. Bagaimana bisa kau salah, tapi tetap tak mau mengaku? Dia jahat pantas jadi.
Istri Qin Xinyan hanya Yao Yao yang murni tanpa celah. Pantas jadi istriku. Sebentar lagi. Jangan menangis. Nanti kalau menangis lagi, kau akan memohon padaku. Ayah, Ibu, nanti aku ke Prancis. Selama aku tidak ada, sepasang jimat keselamatan ini dapat melindungi kalian berdua. Xiaoya, tak bisakah kau pergi? Palsu. Ini semua ulahmu. Menantumu yang baik. Tak bisa kau pertahankan. Aku benar-benar sial. Ayah, ibu. Hanya kalian berdua bisa tertipu wanita seperti itu. Diam, kau anak durhaka. Dulu kau dalam bahaya di gunung belakang? Xiaoya susah payah menemukanmu. Dia bawa turun gunung untuk menyelamatkanmu. Kakinya patah. Dia dirawat selama 3 bulan penuh. Dalam 3 bulan ini, dia sama sekali tidak mengeluh kesakitan. Malah kamu bilang dia pura-pura menderita. Tidak. Dia bukan penyelamatku. Yao Yao yang selamatkan aku dari Hongshan. Semua gara-gara Xiaoya selamatkan orang yang salah. Dia kan nggak khawatir. Dia sendiri yang cari panti rehabilitasi selama 3 bulan ini. Kan aku merawatnya. Aku baca menancap hingga ke tulang. Tapi dia tetap diam. Kamu malah memperlakukannya begini. 3 bulan di rehab. Setelah sadar, aku terjumpa Lin Shuya. Kupikir dia benci aku, jadi tak mau ketemu. Yao selalu saja menemaniku. Rupanya. Mau kemana kamu? Aku akan mencarinya. Mushi, kok kamu? Ayo naik. Tidak usah. Aku dan kakakmu sudah bercerai. Aku bukan saudara iparmu lagi. Aku tahu. Aku sengaja menjemputmu. Lebih baik tidak usah. Baiklah. Tinggalkan aku sendiri. Di negeri asing ini, tanpa teman atau saudara, melewati ulang tahun sendirian. Jiang Qianzi Shengjing. Biar aku. Dalam ingatanku, Mushi masih anak kecil. Tak kusangka dia sudah tumbuh jadi pria yang mandiri. Aku bisa melakukannya sendiri. Sabuk pengaman ini. Ada sedikit masalah. Sudah lama belum kuperbaiki. Haruskah aku minggir sebentar? Nggak usah. Ayo pergi. Apa sih? Buat misterius saja. Kwanzong. Bukan. Hari ini ulang tahunmu? Aku ingat. Ulang tahunmu bulan Maret. Ini untukmu. Milikku. Semoga bebas dari penderitaan. Dan mulai hidup baru. Makasih ya, Mushi. Sudah menyiapkan semua ini untukku. Mereka-mereka itu. Xiao, ya, kamu kan istriku. Kok bisa kamu kencan sama pria lain? Qin Xinyan, perhatikan ucapanmu. Aku sudah bercerai denganmu. Xiao ya,
Aku tahu aku salah. Asal kamu mau maafin aku, apapun bisa kita lakukan. Jangan berkencan dengan orang lain. Apalagi dengan Mushi. Kok bisa kamu? Kak, lepaskan. Begini caramu mengakui kesalahan. Xiaoya, aku sudah menyelidikinya. Semua kejadian dulu, itu ulah Suyao. Dia yang menyuruhku. Aku tahu aku salah. Kak, kamu datang dari jauh hanya untuk mengatakan ini? Lelang itu juga perintah Suyao. Aku masih menyimpan foto pribadinya. Kalau kamu mau, aku bisa melelangnya juga. Ini yang kamu sebut balas budi? Belum cukup? Asalkan kamu bilang, apa saja bisa. Qin Xinian, kamu benar-benar membuatku muak. Xiao, ya, pukul aku. Asal kau maafkan aku. Pukul aku sesukamu. Asal kau maafkan aku. Qin Xinian, aku tak seharusnya selamatkanmu. Pergi. Aku, Lin Shuya, walaupun tidak menikah seumur hidup, takkan kembali menemuimu. Xiaoya, kenapa tak bisa maafkan aku? Jujur padaku, kau tak cintaiku lagi? Atau hatimu ada pria lain? Pria itu. Mungkinkah Mushi? Kalau otakmu bermasalah, berobatlah. Kau tak berhak atur Xiaoya. Dengan siapa dia, itu kebebasannya. Tidak boleh. Sebentar lagi harus pakai daun jeruk bali untuk menyapu. Menggusir Xiao tidak cukup. Harus langkahi baskom api juga. Ketawa apa? Harus dilakukan satu persatu dengan teliti. Aku harus cari tahu lagi. Apa lagi yang bisa mengusir Xiao? Lucu sekali. Lucu apanya? Tak tahu tata krama. Xiaoya, bolehkah aku merawatmu? Mushi, lepaskan aku dulu. Aku masih belum siap. Maaf, aku terlalu terburu-buru. Siap. Toleh ke sini. Aku di sini. Xiaoya, tunggu di sini. Aku ambil mobil. Ya. Xiaoya, bolehkah aku merawatnya? Lin Shuya Mushi adalah adik laki-laki. Pikir apa? Lin Shuya, akhirnya aku temukanmu. Sekarang kamu puas? Kamu tahu tidak? Balasnya padaku. Kisinian pukul aku. Hina dan makiku. Semua ini karena kamu. Aku bantu kamu sekolah. Kamu bisa punya masa depan cerah. Kamu malah pakai segala cara buat naik pangkat. Ini semua gara-gara ulahmu sendiri. Bukan. Ini semua salahmu. Aku sebentar lagi bisa menikmati hidup sebagai orang yang di atas. Kamu bisa. Sekarang, sudah terlambat. Belum terlambat. Xiaoya? Xiaoya, kamu terluka? Kamu baik-baik? Aku baik-baik saja. Kamu terluka. Kamu peduli padaku? Lin Shuyang. Aku bilang, bagaimana bisa kamu mudah bercerai dengan Qin Xinian, ternyata berhasil rayu adiknya? Hahaha. Aku tidak pernah memukul wanita, kecuali wanita yang mulutnya begitu jahat. Xiao, ya, hati-hati. Dulu tidak tahu menghargai, sekarang tahu menyesal. Sudah terlambat, tapi jangan khawatir. Suyao sudah dikurung di penjara. Sudah tidak ada cara untuk keluar berbuat jahat.
Shu Yang, kamu datang menjengukku. Kamu masih mencintaiku. Xiao ya lihat. Si Nian tahu dia salah. Bisa maafkan dia dan menikah lagi dengannya. Kamu perlu keselamatkan aku. Harusnya aku jenguk kamu. Menikah lagi? Tidak mungkin. Kamu ngabur. Sudah tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Xiaoya, aku tunggu kamu kembali. Aku takkan kembali. Dulu tak tahu menghargai. Sekarang meratap ingin mati. Apa gunanya? Kalau bisa, kejar Xiaoya. Bawa dia kembali. Kamu lihat dirimu sendiri yang lakukan hal-hal memalukan. Xiaoya, menantu yang baik. Hormati mertua, rapat keluarga, dan sepenuh hati padanya. Kamu yang tak berusaha. Ayah dan ibu, tapi memilih Xiao. Ya, jadi anak kandung kami daripada kamu. Anak tak tahu terima kasih. Aku mengasih. Ayah, ibu, akulah bajingannya. Akulah yang bukan manusia. Sekarang aku sedang mencari cara menebus kesalahan. Tenang saja, aku pasti akan membawa Xiaoya kembali. Omongannya lebih merdu dari nyanyian. Sekarangmu bahkan tak bisa bertemu Xiaoya. Aku juga tak berharap padamu. Mesti bawa pacar makan malam hari ini. Jangan cemberut di depan mereka. Ini pertama kali dia datang. Jangan sampai takut. Mengerti, Bu? Mushi sudah pulang. Xiaoya. Kak, Xiaoya tidak suka pedas. Mana mungkin? Dia dulu selalu masak tumis paprika daging untukku. Aku gak tahan pedas. Dia masak tumis paprika daging untukmu. Karena kau suka. Kau tak pernah perhatikan Xiaoya. Berdasar apa kau merebut Xiaoya dariku? Aku bisa belajar merawatnya. Cukup. Kalian berdua sama-sama bikin aku pusing. Kenapa tak cari orang lain? Kenapa harus Xiaoya? Dia kan kakak iparmu. Xiaoya sudah cerai dari kakakku. Masih disebut apa kakak ipar? Kalian anak-anak tidak tahu diuntung. Mau bikin aku mati gara-gara marah. Perempuan di dunia berjuta-juta. Kalian cari yang sama. Aku tidak setuju. Paman dan Pipi. Aku pergi dulu. Tak peduli kalian setuju atau tidak, istriku hanya satu orang, yaitu Lin Shuya. Kau. Sayang, Bu, cepat. Ada obat jantung di laci. Salahmu, kamu buat ibu marah. Kepan? Masih bertengkar? Siapa di antara kalian yang punya obat? Saya punya. Xiaoya, kamu tidak punya penyakit jantung? Kok bawa obat ini? Dulu, belanja sama tante. Tante kamu jantung di perjalanan. Bu. Bu, kenapa ibu? Obat? Obat? Bu, tunggu. Aku belikan sekarang. Waktu itu lihat ada apotek dekat sini, jadi saya beli sebotol. Sejak itu, saya punya kebiasaan selalu bawa obat dalam tas. Xiaoya, kamu sudah sangat perhatian. Istri sudah lebih baik. Dulu kita terima permintaan Xiaoya dari orang tuanya yang sudah meninggal untuk merawat Xiaoya. Xiaoya jadi menantu kita. Kamu paling bahagia. Sekarang juga baik-baik saja, bukan? Musi bisa menikahi Xiaoya. Xiaoya, tetap menantumu. Bagaimana bisa itu sama saja? Kalau Xiaoya rujuk sama anak sulung, aku nggak keberatan. Tapi mau dengan anak kedua, tidak boleh. Salah anak sulung, dia lakukan banyak hal. Menyakiti Xiaoya, kau tiap hari selalu mengomel. Selalu menggomel. Bilang kasihan pada Xiaoya. Cara menyayanginya. Jangan egois memaksa Xiaoya. Saat kita tua, hari itu, bagaimana menghadapi orang tua Xiaoya? Bukan begitu. Aku juga bukan maksud begitu. Aku hanya merasa agak canggung. Aku tak bisa menerima.
Menantu sulung. Sekarang tiba-tiba menjadi menantu kedua. Ibu setuju aku dan Xiaoya? Urusan kalian, malas ikut campur. Aku tidak setuju. Xiaoya, di hari-hari kamu tak ada, aku terus merenungi diriku. Aku tahu aku salah. Aku sangat mencintaimu. Lepaskan aku. Lepaskan. Beri aku kesempatan lagi. Aku akan mencintaimu lagi. Kalau tak cinta padaku, tak mungkin kamu patahkan kaki untukku. Aku bersumpah, kalau kamu kembali, yang 100 kali lipat, 1000 bahkan 10.000 kali lipat, lebih baik padamu. Kembalilah ya. Aku tak cintaimu lagi. Yang kamu alami sekarang, akibat perbuatanmu dulu. Dulu aku dibutakan orang lain. Sekarang aku tahu salahku. Asalkan kamu kembali, aku akan mencintaimu, ngerti? Diam. Xiaoya sekarang pacar Mushi. Kamu tak punya hak lagi. Xiaoya, jangan bersama Mushi. Aku benar-benar tahu salahku. Xiaoya, ini cincin pernikahan kita. Aku masih cinta kamu. Kasih aku kesempatan lagi. Ku mohon. Xiaoya, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Mushi, turunkan aku. Paman dan Bibi masih di sini. Masih panggil paman dan bibi? Ayah, ibu.